Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok pertemuan kelima. Di sini kami akan membahas tentang materi peluang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rekna Dana Sumata. Lalu ada rekan saya Mahadewi, Aldo, dan Muhammad Fisa. Jadi warna sari, materi pertama adalah warna sari dan perumusan peluang. Apa itu? Jadi itu adalah kemungkinan atau kans. Hitungan peluang menunjukkan tingkat kemungkinan dalam bentuk angka, sedangkan teori peluang memberikan metode-metode yang berhubungan dengan tidak pastian. Contoh, saat langit mendung kemungkinan akan turun hujan adalah 75%. Jadi hitungan peluang itu adalah 75%-nya, dan teori peluang adalah bagaimana cara bisa dapat 75% itu. Percobaan kejadian. Percobaan berkaitan dengan hal yang direncanakan untuk dikerjakan dan hasilnya disebut kejadian. Nah, bisa kasih contoh. Jadi contohnya itu adalah melempar koinnya. Percobaan adalah tindakan kita melempar uang koin dan kejadian adalah munculnya sisi muka atau sisi belakang koin. Lalu ada perumusan peluang. Perumusan peluang itu adalah ada tiga cara. Yang pertama adalah perumusan klasik, yang kedua pendekatan objektif, dan yang ketiga adalah pendekatan subjektif. Perumusan klasik itu apa? Diberlakukan anggapan bahwa semua kejadian dalam suatu percobaan memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Sudah saya kasih rumusnya juga. Itu adalah perumusan klasik. Jadi yang kedua adalah pendekatan objektif, frekuensi relatif. Peluang suatu kejadian ditentukan dengan melakukan percobaan berulang kali kemudian dicatat besar dan frekuensi relatif masing-masing kejadian. Lalu yang ketiga, cara ketiga adalah pendekatan subjektif. Besarnya peluang suatu kejadian ditentukan atas dasar intuisi, keyakinan diri, maupun informasi tidak langsung lainnya. Jadi itu adalah tiga cara perumusan peluang. Ada kejadian dasar dan ruang sampel. Nah, kejadian dasar itu apa? Kejadian dasar itu adalah kejadian paling sederhana yang merupakan hasil suatu percobaan. Ukuran ruang sampel, sedangkan ukuran ruang sampel itu adalah banyaknya kejadian dasar. Nah, penghitungan ukuran ruang sampel itu apa? Jadi penghitungan ukuran ruang sampel itu intinya dia mau ngasih tahu kalau misalkan penghitungan ukuran ruang sampel itu dengan tiga cara. Yang pertama adalah perkalian, permutasian, dan kombinasi. Nah, metode perkalian itu gimana? Misalnya ada kejadian. Kejadian satu menghasilkan n1 cara. Kejadian kedua menghasilkan n2 cara, dan seterusnya kejadian k menghasilkan nk cara. Maka banyaknya keseluruhan cara adalah n1 dikali n2 dikali sampai n seterusnya sampai nk. Jadi tergantung berapa banyak kejadiannya. Seperti itu. Pada permutasian. Nah, perbedaan letak susunan objek akan membedakan arti dari susunan tersebut. Dalam hal ini ABC harus dibedakan dengan BCA. Banyaknya permutasian dari n objek yang berbeda adalah n faktorial. Lalu ada kombinasi. Kombinasi adalah banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi pada saat seseorang melakukan pengambilan r objek dari n objek yang tersedia tanpa memperhatikan susunannya. Dengan demikian ABC sama saja dengan BCA, dengan arus letaknya. Ada sifat peluang. Sifat peluang itu ya ada tiga. Sama seperti yang saya tulis. Itu ada tiga sifat peluang. Lalu ada peluang berbagai kejadian. Ada tiga kejadian itu ada tiga. Jadi ada kejadian terpisah, kejadian bebas, dan kejadian tak bebas. Kejadian terpisah itu apa? Dua kejadian A dan B disebut saling terpisah bila keduanya tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Terus kejadian bebas itu apa? Dua kejadian A dan B disebut bebas secara statistika bila nilai peluang kejadian A tidak tergantung pada muncul atau tidaknya kejadian B. Sama halnya jika kejadian sebaliknya. Jadi nilai peluang kejadian B tidak tergantung pada muncul atau tidaknya kejadian A. Lalu ada kejadian tak terbatas, kejadian tak bebas. Dua kejadian A dan B disebut tak bebas bila kejadian yang satu dipengaruhi oleh kejadian yang lainnya. Jadi mereka ini terhubung. Seperti itu. Nah, ada penggunaan tabel peluang serta diagram pohon. Jadi tabel peluang dan diagram pohon ini itu sebenarnya salah satu cara untuk kita menghitung data bersyarat. Jadi intinya tabel peluang dan diagram pohon ini itu untuk memudahkan perhitungan itu. Nah, jadi jika kejadiannya berantai, jadi jika suatu kejadian itu berantai, tabel peluang itu nggak efektif untuk menghitung kejadian berantai. Digunakanlah baru diagram pohon untuk memudahkan perhitungan. Gitu. Nah, ini ada teorem bias. Gitu. Jadi saya kasih contoh gitu. Misalnya A itu adalah kejadian kelalaian pemasangan jaringan, dan B itu adalah terjadi kebakaran kabel. Jadi PA itu adalah peluang A. Peluang terjadinya kelalaian pemasangan jaringan adalah 0,5. Terus BA itu apa? Jadi kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A. Jadi peluang terjadi kebakaran kabel karena terjadi kelalaian pemasangan jaringan adalah 0,2. Nah, itu ada PA tapi ada garis atasnya. Jadi itu apa? Itu adalah tidak terjadinya kelalaian pemasangan jaringan. Nah, jadinya yang bawahnya terjadinya kebakaran kabel, peluang terjadinya kebakaran kabel, tetapi tidak karena kelalaian pemasangan jaringan. Itu adalah 0,1%. Lalu kalau itu soalnya yang kanan itu adalah udah saya kasih rumus dan penyelesaiannya seperti itu. Jadi PA itu adalah peluang awal dan PAB itu bisa disebut juga dengan peluang posterior. Rumus dan penyelesaiannya serta jawabannya juga udah saya cantumin di. Selanjutnya ada variabel acak dan nilai harapan. Variabel acak adalah variabel berbentuk bilangan nyata yang variasi nilainya ditentukan oleh suatu percobaan acak. Variabel acak sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, variabel acak diskret, yaitu variabel yang dapat mempunyai sejumlah nilai yang dapat dihitung. Dan variabel acak kontinu, yaitu variabel yang dapat mempunyai nilai tak terhingga berkaitan dengan titik-titik pada sebuah interval. Selanjutnya ada nilai harapan. Nilai harapan adalah ukuran pemusatan atau rata-rata tertimbang dari variabel acak yang telah didefinisikan sebelumnya. Rumusnya sendiri adalah X sama dengan sigma X dikalikan PX, di mana X adalah nilai harapan X adalah variabel acak X, dan PX adalah peluang variabel acak X. Selanjutnya ada nilai moneter harapan atau expected monetary value atau EMV. Nilai moneter harapan adalah pola spesifik dari nilai harapan apabila variabel acaknya merupakan sebuah nilai moneter. Selanjutnya ada ukuran penyimpangan variabel acak. Terdapat 2 poin. Yang pertama ada standar deviasi, di mana rumusnya adalah standar deviasi sama dengan akar EX kuadrat dikurang E dikali X kuadrat. Lalu yang kedua ada koefisien variasi, di mana rumusnya adalah koefisien variasi sama dengan sigma per EX dikalikan 100%. Selanjutnya ada kriteria keputusan dengan nilai harapan. Payoff merupakan dampak yang mungkin muncul dari sebuah kejadian. Pada pembuatan keputusan di bisnis, payoff seringkali dimuat dalam satuan mata uang, baik untuk laba, biaya, ataupun hal lainnya. Terdapat contoh di sini, seorang pedagang mempertimbangkan apakah ia harus membeli stok banyak atau sedikit untuk bulan depan. Pedagang tersebut memprediksi dua kemungkinan, yaitu permintaan tinggi atau rendah, dengan kemungkinan labanya sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel. Nah, diketahui pula bahwa peluang permintaan tinggi dan rendah masing-masing adalah 0,6 dan 0,4. Lalu, untuk penyelesaiannya, dapat dihitung dulu IMV-nya,
ditemukan bahwa IMVA sama dengan 9.600 dan IMVB sama dengan 8.000. Maka dapat disimpulkan bahwa IMVA lebih besar daripada IMVB. Maka pedagang tersebut akan lebih untung jika ia membeli stok banyak. Selanjutnya ada distribusi Q kuadrat. Distribusi Q kuadrat merupakan distribusi yang diperuntukkan bagi variabel kontinu Q kuadrat yang besarnya sepadan dengan jumlah kuadrat dari sejumlah nilai Z untuk X yang menyebar normal. Rumusnya sendiri adalah Q kuadrat sama dengan sigma Z kuadrat sama dengan sigma X minimum per sigma kuadrat atau Q kuadrat sama dengan N-1 kali S kuadrat per sigma kuadrat. Nah, nilai Q kuadrat sendiri dimulai dari 0 sampai tak terhingga. Bentuk kurvanya pun bermacam-macam tergantung pada besar derajat bebasnya. Semakin besar derajat bebasnya, semakin simetris pula bentuk kurvanya. Selanjutnya ada distribusi peluang. Secara umum, distribusi peluang dibedakan menjadi distribusi peluang diskret dan distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang diskret adalah distribusi peluang untuk variabel acak diskret, sedangkan distribusi peluang kontinu adalah distribusi peluang untuk variabel acak kontinu. Untuk distribusi peluang diskret akan diulas distribusi peluang binomal, distribusi peluang Poisson, sedangkan untuk distribusi peluang kontinu akan diulas distribusi peluang normal, distribusi T, distribusi Q kuadrat, dan distribusi F. Yang pertama ada distribusi peluang binomial. Karakteristiknya percobaan terdiri dari n ulangan dan setiap ulangan hanya menghasilkan satu dari dua kategori, yaitu sukses atau gagal. Hasil seperti ini sering disebut proses Bernoulli. Jika P merupakan peluang sukses, maka peluang gagalnya adalah 1 min P. Yang kedua, setiap ulangan merupakan kejadian yang bebas secara statistika, sehingga peluang sukses setiap ulangannya konstan. Di sini kita bisa melihat dari rumus distribusi peluang rasional. Selanjutnya ada distribusi peluang Poisson, yang mana karakteristiknya terdiri dari n ulangan. Parameter penentu hanya satu, yaitu nilai rata-rata. Variabel terkait pada umumnya berkaitan dengan selang waktu kedatangan atau daerah tertentu. Setiap ulangan harus bebas satu sama lain. Di sini kita juga bisa melihat rumus dari distribusi peluang Poisson. Selanjutnya adalah pendekatan distribusi Poisson pada distribusi binomial. Distribusi Poisson dapat digunakan untuk mendekati distribusi binomial pada kondisi tertentu, yaitu bila n besar dan P terlalu kecil. P lebih kecil dari 0,05 atau bahkan terlalu besar. P lebih besar dari 0,95. Bila distribusi Poisson digunakan untuk mendekati distribusi binomial, maka nilai rata-rata sama dengan NP. Selanjutnya ada distribusi peluang normal. Distribusi peluang normal yang merupakan bagian dari distribusi peluang kontinu. Karakteristiknya, kurva distribusi normal hanya mempunyai satu puncak, yaitu unimodial. Yang kedua, nilai rata-rata tepat berada pada pusat tengah kurva. Yang ketiga, kurva distribusi normal bersifat simetris sehingga nilai rata-rata median dikurangi modus. Yang keempat, kurva distribusi normal terhadap suhu mendatar hampir menyentuh tidak pernah menyentuh. Pendekatan distribusi peluang normal pada distribusi binomial. Agar pendekatan berjalan baik, n harus besar dan p mendekati 0,5. Perlu pula melibatkan koreksi kekontinuan dengan cara menambahkan 0,5 untuk tiap batas kiri dan batas selang kanan atau titik yang akan dicari. Koreksi kekontinuan diperlukan untuk penyesuaian diri distribusi dari variabel acak diskret ke distribusi variabel acak kontinu. Dengan menggunakan distribusi peluang normal sebagai pendekatan untuk distribusi peluang binomial, diperoleh hubungan parameter kedua distribusi peluang sebagai berikut. Selanjutnya, distribusi normal dari sampel. Bila dari suatu populasi diambil sampel berulang-ulang, maka pada tiap sampel dapat dihitung nilai meannya. Menurut teori limit pusat, sejumlah mean sampel akan mengikuti distribusi normal bila banyaknya individu sampel cukup besar. Besar mean sampel ini juga akan bervariasi dan variabilitasnya disebut standar error dengan simbol sigma untuk populasi dan S untuk sampel. Mean sampel ini dapat juga diubah menjadi nilai Z melalui konversi berikut. Yang satu ini adalah rumusnya, sedangkan yang ini adalah besarnya standar error dari mean adalah untuk populasi kita menggunakan rumus yang ini, sedangkan untuk sampel kita menggunakan yang satu ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi student atau distribusi T. Jadi pada dasarnya, distribusi T itu merupakan distribusi yang terbentuk dikarenakan adanya perbedaan sampel dari distribusi normal. Nah, pada dasarnya distribusi T itu terbentuk dikarenakan ukuran individu sampel kurang dari 30. Makanya nilai Z pada distribusi normal diubah menjadi distribusi T student. Nah, rumus distribusi T student sendiri yaitu adalah T sama dengan nilai rata-rata sampel dikurangi nilai rata-rata populasi per distribusi sampel dibagi akar dari banyaknya sampel. Buat grafiknya sendiri bisa dilihat sendiri di sini. Dan buat grafik distribusi T student ini terlihat bahwa bentuk kurva T itu simetris, tapi bentuknya lebih mendatar, puncaknya lebih rendah dan ekornya lebih lebar daripada kurva normal. Bila ukuran individu sampel bertambah besar, distribusi T mendekati distribusi normal. Kenyataan ini dapat dilihat pada tabel T dengan derajat bebas. Nilai T sama dengan Z. Lalu selanjutnya adalah sifat dari distribusi student sendiri. Sifat yang terlihat pada distribusi student adalah mempunyai rata-rata sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel. Semakin besar sampel, maka nilainya semakin mendekati distribusi normal. Nah, sifat penting lainnya dari distribusi T adalah sampel yang diambil dari populasi yang mengikuti distribusi normal adalah tidak terdapatnya hubungan antara S atau distribusi sampel dan hubungan antara S dan nilai rata-rata atau X garis atas. Hubungan ini hanya terdapat pada distribusi yang tidak normal saja. Oke, selanjutnya adalah distribusi rasio ragam F atau distribusi F. Jadi distribusi F itu adalah distribusi variabel kontinu dengan F merupakan rasio dari ragam sampel yang diambil secara acak dari populasi normal. Penemu distribusi F adalah R.A. Fisher. Bentuk distribusi F tidak hanya satu macam, melainkan berubah-ubah tergantung pada derajat bebas kedua ragamnya. Nah, di sini kita lihat rumusnya dulu. F sama dengan S21 per S22, di mana S adalah baris dalam data. Yang lalu S yang pertama yang di atas itu adalah variasi kelompok 1, lalu yang di bawah itu per yang di bawah itu S22 adalah variasi kelompok 2. Kita bisa lihat sendiri di sini ada grafik distribusi F. Lalu ada sifatnya. Sifatnya yaitu hipotesis pengujiannya. Hipotesis pengujiannya itu pertama adalah varians data homogen, di mana data tersebut sama dengan yang variasi kelompok 1 sama variasi kelompok 2 itu sama. Dan adalah yang kedua varians data tidak homogen, di mana variasi kelompok 1 tidak sama dengan variasi kelompok 2. Lalu di sini ada jika F dihitung lebih dari sama dengan F tabel, maka H0 ditolak. Lalu yang kedua, jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima.
Selain daripada itu, tabel distribusi F banyak digunakan untuk pengujian rata-rata lebih dari 2 perlakuan, terutama pada analisis of variance and analisis regresi. Selain itu, distribusi F juga digunakan untuk menguji kesamaan dua ragam. Penggunaan tabel F hampir sama dengan tabel T dan tabel Q kuadrat. Bedanya tabel F mempunyai 2 derajat bebas. Mungkin cukup sekian, terima kasih.